Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Ibnu Mulya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme pasar. Referensi ini saya dapat dari buku buatan T. Sunario yang berjudul Ekonomi Manajerial titik 2 Aplikasi Teori Ekonomi Mikro Jakarta Erlangga 2001 dalam halaman 169. Mekanisme pasar atau market mechanism adalah kecenderungan di pasar bebas sehingga terjadi perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau yang disebut dengan equilibrium, yakni sampai jumlah permintaan dan penawaran itu sama. Lalu ada pula menurut Budiono mendefinisikan mekanisme pasar sebagai proses berjalan atau dasar gaya kekuatan tarik-menarik antara konsumen atau yang dimaksud dengan demand dan produsen-produsen atau yang dimaksud dengan supply yang bertemu di pasar. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Safira Arfi Angela. Saya akan melanjutkan materinya dengan judul Kebijakan Pemerintah tentang Mekanisme Pasar. Sebelum kita mulai pembahasan materi tersebut, saya akan memberitahu sumber referensi yang saya dapatkan, yaitu dari Iktis Hadiah yang berupa Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam dengan volume 8 nomor 1 bulan Maret tahun 2015. Baiklah, berikut pembahasannya. Kebijakan pemerintah tentang mekanisme pasar yang pertama yaitu secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli. Yang kedua, membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Yang ketiga, mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Yang keempat, manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik. Yang kelima, instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta. Misalnya, menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi, al-hisbah, perlindungan bagi masyarakat lemah. Yang keenam, pricing policy, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga, atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, atau sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Yang ketujuh, kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Yang ke-8, kebijakan pembiayaan dan moneter. Dan yang terakhir adalah investasi kekayaan dan surplus sektor publik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sidik dari kelompok 6. Baiklah, saya akan melanjutkan yang tentang B, mekanisme pasar adil. Pasar dapat memberikan informasi yang tepat. Pasar dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasar mendorong pengguna faktor-faktor produksi, serta pasar memberikan kebebasan tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di samping kelebihan itu, mekanisme pasar juga memiliki beberapa kelemahan seperti adanya kebebasan yang tidak terbatas akan melindas golongan-golongan tertentu. Kegiatan ekonomi tidak stabil, munculnya kekuatan monopoli, tindakan tidak maupun menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, serta dapat eksternalitas yang merugikan.
Salah satu kelemahan mekanisme pasar yaitu monopoli. Islam dalam tegas melarang praktik monopoli dan semua cara kepalsuan untuk mendongkrak harga demi memperbesar keuntungan. Larangan ini karena pada umumnya monopoli menetapkan harga yang lebih tinggi dari hasil produksinya. Maka sosial eksploitasi banyak sekali dihubungkan dengan gagasan monopoli. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Pangambean. Saya akan menjelaskan bagian yang C, yaitu sistem pasar. Dalam sistem pasar, apa saja memiliki harga yang merupakan nilai dari suatu barang dalam satuan mata uang. Harga mencerminkan kondisi di mana seseorang atau perusahaan bersedia mengadakan tukar-menukar secara sukarela. Bila saya membeli sebuah Honda bekas dari seorang dealer seharga 3.150 US dollar, maka berarti Honda bekas itu nilainya lebih tinggi dari 3.150 US dollar untuk saya, dan bagi seorang dealer 3.150 US dollar lebih tinggi dari nilai Honda bekas tersebut. Harga merupakan poros penyeimbangan dalam mekanisme pasar. Yang pertama yaitu penentuan harga. A. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang dengan berbagai tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Terdapat faktor yang mempengaruhi perniatan suatu barang, yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang yang terkait, dan yang ketiga tingkat pendapatan per kapita, yang keempat selera atau kebiasaan, yang kelima jumlah penduduk. Yang B, penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual sejumlah barang pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. harga barang yang terkait, yang ketiga harga faktor produksi, yang keempat biaya produksi, yang kelima teknologi produksi, dan yang ke-C yaitu keseimbangan pasar. Harga keseimbangan produksi, dan yang ke-C yaitu keseimbangan pasar. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik produsen dan konsumen sama-sama tidak ingin menambah dan mengurangi jumlah yang dikonsumsi ataupun dijual, atau sering disebut dengan titik keseimbangan atau titik equilibrium. C. Kegagalan pasar merupakan alokasi sumber daya yang efisien. Namun jika semua asumsinya tidak dapat terpenuhi, antara lain pelaku harus bersifat rasional, memiliki informasi yang sempurna mengenai keadaan pasar. Pasar harus berbentuk persaingan sempurna dan barang yang ditawarkan harus bersifat privat. Namun pada kenyataannya, apa yang diasumsikan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Akibat kegagalan pasar pun terjadi. Ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pasar, yaitu yang pertama, informasi tidak sempurna. Seringkali kita tidak memengaruhi tentang kualitas barang yang digunakan. Sebagai contohnya, saat ini kita membeli sebuah mobil. Untuk memperoleh informasi mengenai mobil itu, seringkali kita menyewa seorang ahli mesin yang terpercaya. Yang kedua, daya monopoli. Seringkali kita jumpai dalam sebuah pasar di mana hanya produsen yang menguasai pasar. Hal ini terjadi karena produsen lainnya tidak mampu bersaing dengan produsen tersebut. Kemampuan ini menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, sehingga menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga di pasar tersebut. Kemampuan ini menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, sehingga menyebabkan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga di pasar persaingan sempurna. Yang ketiga yaitu eksternalitas.
merupakan keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain. Sebagai contohnya yaitu limbah yang dihasilkan sebuah pabrik dapat mencemarkan lingkungan sekitar kita dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Biaya kerugian tersebut biaya eksternalitas. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Afriansyah. Saya di sini akan menjelaskan apa itu peran pasar. Saya ambil referensi dari website Kelas Pintar. Baiklah, saya akan menjelaskan peran pasar. Yang pertama adalah peran pasar bagi produsen. Pasar berperan membantu memperlancar penjualan hasil produksi sekaligus kesempatan mempromosikan produknya. Di pasar, produsen dapat menjelaskan keunggulan produknya itu untuk meyakinkan konsumen. Selain itu, produsen juga dapat memperoleh faktor-faktor produksi untuk menunjang proses produksi. Yang kedua adalah peran pasar bagi konsumen. Bagi konsumen, pasar berperan memudahkan konsumen memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Konsumen tidak perlu repot mencari tahu karena apa yang dibutuhkannya telah tersedia di pasar. Konsumen dapat datang ke tempat penjualan atau memesannya untuk diantar ke rumah. Kemajuan teknologi membuat jarak dan waktu bukan lagi kendala untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah peran pasar bagi pembangunan. Peran pasar bagi pembangunan adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Pasar berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Pasar juga dapat dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Dan yang keempat adalah peran pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di pasar membutuhkan tenaga kerja tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan, pasar turut membantu mengurangi pengangguran, manfaat sumber daya manusia, serta membuka lapangan kerja. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.